Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiswarti dari kelas 12 IPA 3. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang prakarya dan kewirausahaan. Dimulai dari pengertian prakarya. Prakarya itu berasal dari kata pra dan karya. Pra memiliki arti atau makna belum, serta karya sendiri adalah sebuah hasil kerja. Prakarya dapat didefinisikan ialah sebagai hasil kerja yang belum jadi. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan dapat didefinisikan dalam sebagai suatu proses kemanusiaan, human proses ya, yang berkaitan atau berhubungan dengan adanya kreativitas dan juga inovasi dalam memahami suatu peluang, mengorganisasikan sumber pengelola sehingga peluang tersebut dapat terwujud menjadi sebuah usaha yang dapat dan juga mampu untuk menghasilkan ladang ataupun nilai. Definisi lainnya adalah suatu kemampuan ability dalam berpikir ya, dengan cara kreatif serta berperilaku inovatif yang dijadikan sebagai dasar dalam kewirausahaan, sumber daya, tenaga, pergerakan tujuan, siasat kilat, dan juga proses dalam menghadapi tantangan hidup. Kreatif serta inovatif merupakan suatu kunci utama dari kewirausahaan. Kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk dapat membuat kombinasi-kombinasi baru ataupun hubungan baru yang berkaitan antar unsur data variabel yang sudah ada. Baiklah, yang selanjutnya adalah tujuan prakarya dan kewirausahaan tentunya. Yang pertama, menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak dini. Yang kedua, meningkatkan daya cipta dan juga kewirausahaan. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik mampu berekspresi kreatif melalui keterampilan teknik berkarya, ergonomis, teknologi, dan ekonomis ya. Yang keempat, melatih keterampilan pencipta karya berbasis estetik, arsitek, ekosistem, dan teknologi. Yang kelima, melatih pemanfaatan media dan bahan berkarya seni dan teknologi melalui prinsip ergonomis, higienis, tepat, cekat, dan cepat, ekosistemik, dan kognitifnya. Yang keenam, menghasilkan karya jadi ataupun apresiatif yang siap dimanfaatkan dalam kehidupan maupun bersifat wawasan dengan dasar pengembangan apropriatif terhadap teknologi yang baru dan teknologi kearifan lokal. Yang terakhir, menumbuh kembangkan jiwa wirausaha melatih dan penciptaan karya produksi ya. Dan juga ada manfaat-manfaat dari prakarya ya. Di antara lainnya, menumbuhkan sifat inovatif dan kreatif, meningkatkan kemampuan motorik halus anak, melatih skill atau keterampilan sejak kecil untuk melatih masa depan, melatih anak untuk kesabaran dan berpikir praktis, menyeimbangkan otak kanan dan kiri tentunya. Yang selanjutnya adalah manfaat kewirausahaan. Yang pertama adalah untuk memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Dengan memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi pembisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Pembisnis akan berusaha membentangkan hidup mereka dan kemungkinan mereka untuk memanfaatkan bisnis untuk mewujudkan cita-cita mereka. Dan manfaat kewirausahaan yang kedua ya, untuk memberi peluang melakukan perubahan. Semakin banyak bisnis yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Mungkin dalam hal penyediaan perumahan yang sederhana, contohnya sehat dan layak pakai untuk keluarga, atau mendirikan program daur ulang limbah untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Pembisnis merupakan cara bagaimana mengkombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah sosial dan masalah ekonomi dengan harapan akan menjalani kehidupan yang lebih baik.
Baiklah, manfaat kewirausahaan yang ketiga yaitu memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Banyak sekali yang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan kadang membosankan, kurang menantang, dan tidak daya tarik. Hal ini tentu tidak berlaku bagi wirausaha ya. Bagi mereka tidak banyak perbedaan antara bekerja dan menyalurkan hobi atau bermain. Baik keduanya sama saja gitu. Bisnis-bisnis yang mereka miliki merupakan alat aktualisasi diri. Keberhasilan yang mereka dapat merupakan suatu yang ditentukan oleh kreativitas, inovasi, sikap antusias, dan visi mereka sendiri gitu. Seseorang yang memiliki usaha atau perusahaan sendiri pada dasarnya memberikan kekuasaan kepadanya, kebangkitan spiritual, dan membuat diri mereka mampu mengikuti minat atau hobinya sendiri. Manfaat kewirausahaan yang keempat adalah memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik utama bagi wirausaha ya. Namun keuntungan yang didapat dari berwirausaha merupakan motivasi yang penting bagi seseorang untuk membuat usaha sendiri. Kebanyakan dari para pebisnis tidak memiliki keinginan untuk menjadi kaya raya, tetapi banyak di antara mereka yang memang menjadi berkecukupan. Hampir 75% yang termasuk dalam daftar orang terkaya majalah Forbes merupakan wirausaha generasi yang pertama gitu. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas Stanley dan William Danko, orang yang memiliki perusahaan sendiri dapat mencapai 2/3 dari jutawan Amerika Serikat. Lebih lanjut, Thomas dan William mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki usaha sendiri 4 kali lebih besar peluangnya untuk menjadi jutawan daripada orang-orang yang bekerja untuk orang lain atau menjadi karyawan perusahaan lain gitu. Manfaat kewirausahaan yang kelima ialah memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapat pengakuan atas usahanya. Pengusaha kecil atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan paling dipercaya ya. Ciri dari pengusaha kecil ialah kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati. Pemilik usaha menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan gitu yang telah mereka layani dengan setia selama bertahun-tahun. Peran yang dimainkan dalam sistem bisnis di lingkungan setempat serta kesadaran bahwa kerja memiliki dampak nyata dalam melancarkan fungsi sosial dan ekonomi nasional merupakan imbalan bagi manajer perusahaan kecil. Manfaat kewirausahaan yang terakhir yaitu memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya gitu. Hal yang dirasakan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bagi mereka bukanlah kerja. Kebanyakan dari para wirausaha yang berhasil, mereka memilih untuk masuk dalam bisnis tertentu karena mereka tertarik dan menyukai bisnis tersebut. Jadi pada intinya mereka menyalurkan hobi atau kegemaran mereka menjadi pekerjaan sehingga mereka senang melakukannya. Dan wirausaha seharusnya mengikuti nasihat Harvey Minkey ya. Menurut Harvey, carilah dan dirikan usaha yang Anda sukai dan Anda tidak akan pernah merasa terpaksa harus bekerja sehari saja dalam kehidupan Anda. Baiklah, kesimpulannya adalah hal yang menjadi penghargaan terbesar dari pebisnis atau wirausaha bukanlah tujuannya, melainkan lebih pada ke proses dan perjalanannya ya. Billy Paisley menyatakan bahwa janganlah menilai orang yang mencoba dan gagal. Akan tetapi, nilailah orang yang gagal mencoba atau berusaha. Dengan beberapa manfaat kewirausahaan yang sudah saya jelaskan tadi, jelas bahwa dengan menjadi usahawan, maka seseorang lebih memiliki berbagai kebebasan yang tidak mungkin diperoleh oleh seseorang yang menjadi karyawan atau menjadi orang gajian atau menjadi buruh bagi orang lain atau menjadi pesuruh pengusaha lain atau menjadi pekerja bagi para pemilik perusahaan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.